Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Al-Fatihah habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi. Summa khususan ila sayyidina al-hajirin Allah Ahmad bin Isa, summa ila sayyidina Ustaz al-Adab Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alami, thumma ila Sayyid Al-Qutbi Rabbani wal-Qassam dan Sultan Awliya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, thumma khususan ila Syekh Abi Hasan Al-Syadili, thumma ila Sayyidina Al-Habib Abdul Rahman As-Saggah bin Muhammad Maulad Dawira, khususan ila Al-Habib Ali bin Sakrah Syekh Al-Kabir Al-Qutbi Syahir Sahibul Latif Al-Habib Abdullah bin Abi Al-Haddad, thumma khususan Naqid bin Malik Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habashi wa usulihim wa furuhim wa namanhum alim ajma'in, thumma khususan ila sahibil fadilah as-sa'adah Al-Habib Muhammad bin Abi Al-Maliki wal-Habib Ali bin Salim Al-Idrus Al-Hasan bin Salim Al-Idrus Al-Habib Hasan bin Salim Al-Idrus, thumma ila Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Baqi wal-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Baqi wa Al-Shaykhan wal-Habib Abdul Rahman bin Ali bin Syah Bakar, khususan ila Kiai Hamid Pasuruan Syekhona Khuril Bakar Buju Abu Samsuri Buju Samsuri Buju Abdul Manan Buju Taman Murid, khususnya Syekh Ali Muddin Syekh Ali Zainal Abidin Syekh Sulaiman Kiai Awan Al-Qudusi Kiai Mufid Mas'ud Kiai Musa'in Samsuri Kiai Basuri Abdi Kiai Farihin Musab Kiai Khubiti bin Abdul Majid bin Hayyun wa usulihim wa furuhihim wa dhabil hukuki alim ajma'in, summa khususan ila wali walidina wali walidikum khassah. Monggo panjenengan sebut asma yang sepah panjenengan biar-biar sehingga luar biasa ada tebati Muhammad Khalil Masyarakat khususan ila wa amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimin ajma'in amma annahu yatawassaw bil rahmah wal maghfirah wa annahu yaghfir lahum wa yarhamhum wa yudhi darajatin bil jannah wa yuhidu alaina min barakatihi wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafa'atihim fid dini wad dunya wal akhirah, wa annahu yahfadna wa ahdana wa auladana wa jami'a talamidana أنه يحفظ السيد أحمد بن محمد بن أبي المالكي والسيد أبي بن عباس المالكي والسيد صالح بن أحمد سيد أنه يحفظنا ويحفظهم من بلد وشر من معهم وينصرهم على جميع الأعداء ويمتنا ويمتهم بالصحة والعافية ونعمة الوافية، أنه يسهل أمورنا وأمورهم ويقضي حاجاتنا وحاجاتهم دنيوية أخروية حسية معنوية ظاهرة وباطنة بجاه سيدنا محمد خير البرية على عد النية وكل النية بيد صالحة وعلى من أرسل بالصالح بيد صالحة وإلى حضرة الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ma syaa Allah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma syaa Allah la yasriku su'a illallah. Bismillahi ma syaa Allah ma kana min nikmatin famin Allah. Bismillahi ma syaa Allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ilahul awwalina wal akhirin, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul anbiya'i wal mursalin
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, ma'asyiral hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah sekalian, yang mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sonten menika kita sedaya tansah dipun pilih kali Gusti Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita semuanya dipilih oleh Allah untuk mendapatkan rahmat dan nikmatnya. Alhamdulillah, kita semuanya dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan hidayah dan inayahnya, sehingga kita semuanya masih diberikan kemampuan sekaligus diberikan kemauan untuk saged hadir wonten majelis ingkang mugi-mugi majelis menika majelis ingkang angsal ridhanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Majelis rutinitas kita setiap 1 bulan sekali, tepatnya di malam Senin, beriring harapan dan doa. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan mulai awal sampai akhir semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semuanya menjadi penyebab Allah Subhanahu wa taala ridho kepada kita semuanya. Dengan ridhonya Allah kita berharap, kita berdoa, kita memohon, kita nyuwun dumateng Gusti Allah. Mugi-mugi kula panjenengan saya ingkang hadir wonten majelis menika tetep pinaringan sehat wal afiat, pinaringan panjang umur, bi taatillahi wa taati rasul, pinaringan rezeki kathah dan barokah, pinaringan keturunan saleh salihah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Terusakan ngaji kita tentang kitab Ar-Risalatul Jami'ah, sebuah karya Bani Alawiyin, yakni membahas tentang hukum-hukum fikih atau fikih keseharian yang biasa kita lakukan. Terakhir kita membahas tentang sholat Jumat. Kemudian sholat Jumat itu adalah satu kewajiban bagi kita umat Islam laki-laki. Ya, umat Islam laki-laki. Nah, sudah kita bahas sebagiannya. Kemudian kita lihat atau kita pelajari syarat-syarat sholat Jumat. Sambung. Ini sulit cuma sambung. Oke. Sambung khatam berarti. Jumat. Sholat Jumat itu sambung khatam. Oke. Kemudian syarat-syarat khutbah. Sambung. Sambung apa tadi? Wonten 2 kitabullah-nya 2 kali. Itu sudah. Oh, sambung. Berarti saat ini membahas tentang sholatul jamaah. Dereng nang sampun. Sampun kula tak maksud. Sholatul jamaah, hukum sholat jamaah. Kalau di sini tidak ada keterangan tentang sholat jamaah, tapi di dalam kitab Fathul Qorib itu menurut musannifnya Fathul Qorib dan Imam Rafi'i, dia mengatakan sholat jamaah itu hukumnya sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah di dalam kitab Takrib Fathul Qorib itu hukum daripada sholat jamaah sunnah muakkadah. Apa itu sunnah muakkadah? Sunnah muakkadah itu sunnah yang sangat ditekankan sehingga hampir mendekati wajib, tapi tetap bukan wajib. Karena ini hukumnya sunnah. Artinya kalau sunnah-sunnah biasa,
Maka misalnya kok coro oleh ganjaran 10, wajib oleh 15, niki sunnah muakkadah ini minimal oleh 12,5. Jadi antara sunnah biasa dan wajib itu ada sunnah muakkadah. Hukum sholat jamaah menurut Imam Rafi'i, menurut pengarang kitab dari Fathul Qorib, itu adalah sunnah muakkadah. Tetapi yang paling benar, paling sahih itu adalah hukum sholat jamaah menurut Imam Nawawi. Imam Nawawi itu mengatakan hukum sholat jamaah itu fardu kifayah. Napa niku fardu kifayah? Fardu kewajiban yang seandainya satu kompleks, satu desa itu sudah ada yang melakukannya, maka yang lain menjadi gugur kewajiban. Contoh di perumahan Balakur Village. Balakur Village ini cara RW, sa RW apa pindah? Sa RW, kurang berarti. Berarti sing sa RW ini napa? Sono Sari. Boten. Napa iki? Sop terus 4 RT nang iki. Lagi sing Karangsono. Karangsono iki Nah, sak Karangsono. Nggih, misale sak Karangsono niki boten wonten bablas sing jamaah. Maka seluruh Karangsono niki dosa. Niku namine fardu kifayah. Tapi nek wonten satu titik, ya misalnya di perumahan Al-Ihsan iki, Al-Ikhlas nama Al-Ihsan iki jamaah, wonten sak Karangsono padha nyambut gawe kabeh misalnya. Sing jamaah mek di mushola Al-Ihsan tok niki, maka semuanya menjadi gugur kewajiban. Cuma sing oleh ganjaran ya sing ngene Masjid Al-Ihsan iki sing mereka gak dosa, tapi diboten angsal napa niku namanya fardu kifayah. Contoh fardu kifayah yang lain adalah sholat jenazah. Sholat jenazah itu hukumnya fardu kifayah. Maka akan di satu tempat niku nek ana wong gak tau nang masjid, ora tau srawung ambek tangga, ora tau tahlil, ora tau napa, begitu meninggal dunia sing nyambayani namung mudin ambek keluarga itu. Ya liane-liane rugi jarine apa nyolat yo gak tau nang masjid. Misalnya niku ten satu daerah contoh ten daerah Kutub Laka. Niku nek ana wong sing gak tau nang masjid, begitu sholat, begitu mati, sing nyolati mudin ambek dulur-dulur itu. Ya. Napa eman-eman hemat energi jadi ini ngoten. Ya. Tapi lek sing napa namine sing sedo niku tiyang sing istiqomah, sregep jamaah, apik nang tangga, selalu melok napa namine ana gotong royong, ana kerja bakti selalu tampil. Begitu mati mboten usah dikomando sing nyolati kathah. Niki hukum yang berlaku di masyarakat kita. Niku hukumnya fardu kifayah. Sholat jamaah menurut Imam Nawawi juga fardu kifayah. Artinya seandainya tidak ada orang yang melaksanakannya, terus kemudian sama sekali, contoh di Karangsono sama sekali boten sing jamaah, maka sak Karangsono niki dosa. Tapi nek wonten setunggal mawon maka tidak dihukumi dosa. Niki nek kita manut pendapat Imam Nawawi. Imam Nawawi. Kemudian sholat jamaah itu sendiri berdasarkan hadis, sholatul jamaah tabdilu sholatal fardhi bi 25 darajah. Sholat jamaah dibanding dengan sholat sendiri pahalanya selisih 25 derajat. Jadi ada dua hadis sahih.
Yang satu 25 derajat, yang satu 27 derajat. Nanti mireng nggih. Sing 27 derajat mireng nggih. Nggih. Mireng nek sing selangkung. Mireng saniki nggih. Nggih. Nah, niku kok ada dua perbedaan. Imam Nawawi, sekali lagi Imam Nawawi. Imam Nawawi niku hujjatul madhab. Jadi ulama sing saged mendhet hukum-hukum langsung dah saking idoli Imam Syafi'i. Nggih. Terus Imam Nawawi niku ulama sing kadang-kadang mengolah lagi hukum-hukum yang dikeluarkan oleh Imam Syafi'i. Menurut Imam Nawawi, sholat jamaah kalau dilakukan di kados niki musola niki, musola, kemudian dibandingkan dengan jenengan sholat sendiri di rumah, itu perbandingannya 25 derajat. Tapi dari sholat jamaah ten masjid, itu salam. Itu salam di Karangsono, itulah masjid sing terjadi Jumatan. Jenengan sholat mereka dibanding kali sing sholat dewean di griya, niku perbandingannya 27 derajat. Semakin kathah jamaah, semakin kathah selisih derajat. Sangat dipahami ya? Niku sholat jamaah. Kemudian nopo keistimewaan sholat jamaah kathah sangat. Di dalam kitab Khosaisul Ummatin Muhammadiyah karangan As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, masalah fadilah sholat jamaah. Sholat jamaah niku yang pertama bisa mempunyai selisih pahala yang sangat banyak. Nomor kali sholat jamaah niku pas senajan yang sewu barokah jamaah kita tidak khusyuk, maka barokah sholat jamaah kita dianggap khusyuk. Misalnya tadi ini orang ngomong sholat jamaah, imamnya gak khusyuk, krono kepikiran mantik begitu gak tepat, misalnya dia manten-manten makmumi sing untuk diburini imam ya gak khusyuk, krono nopo, krono mang nopo manten dia. Pokoknya kabeh kalau sing khusyuk kecuali situ sing udah di pojokan khusyuk, situ tok. Padahal jumlahnya pinten 20 sak imamnya. Berarti sing 19 gak khusyuk. Duko yang ngeten iki barokah jamaah gara-gara sing khusyuk siji wong 20 niku ditulis termasuk wong-wong sing khusyuk. Niki lah keutamaane salat jamaah. Tapi nek dengan salat dhewean, sholat wajib dewean, dimaksud ini sholat wajib ya, jadi sholat sunnah. Sholat wajib dewean di griya, maka harus khusyuk. Untuk bisa sah harus khusyuk. Nopo malih untuk bisa diterima. Nah caranya khusyuk ya nopo? Salah satu caranya mengartikan apa yang kita baca. Ngartekno nopo sing diwaca. Contoh Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Di atine maca dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, Ar-Rahmanir-Rahim, Dat yang Maha belas asih, Ar-Rahman Maliki Yaumiddin, sebagai raja nanti di hari pembalasan. Koyok ngeten, nggih, salat koyok ngeten. Salat zuhur utawa asar, kula jamin jenengan salat setengah jam durung mari. Nggih, napa? Kudu khusyuk. Nggih rukuk nggih ngoten, sujud nggih ngoten. Matur-matur duduk di antara dua sujud nggih ngoten. Rabbi firli, ya Allah ampunilah saya. Ya, Rabbi firli warhamni, kasihanilah saya, wajibuni, tutupilah kekurangan saya. Kira-kira sakit sholat kaya ngoten niku. Insya Allah dijamin pinten setengah jam. Ya, baru dikatakan khusyuk.
Ya, lele susu insya Allah diterima, tapi begitu diterima oleh ganjaran pinten Siji. siji. Enakan muli. Enakan jamaah jenengan Allahu Akbar. Sing ibu-ibu kayak takbiratul ihram eling kompor mang durung tak pateni yo. Ya. Wonten ibu-ibu sing ngoten yo. Mboten nggih. Mboten ngaku nggih. Ya. Tapi jamaah ya. Akhirnya senajan begitu Allahu Akbar eling kompor dianggap khusyuk. Bapak-bapak ini ngoten misalnya. Ya. Begitu sholat Allahu Akbar rokok kiri dikira engko dicukup ambil anakku gila ya akhirnya sing rumangsa tahu berarti nggih sing iki berarti tahu kan ya iki Pak Edi nggih boten ngaku itu nggih terus begitu Allahu Akbar eling liyane nah niku kan boten khusyuk. Nah ini kan boten saged diarani, tapi berhubung fadilah jamaah niki dianggap khusyuk saking kadai fadilah jamaah. Ya. Maka akan beberapa ulama ini mengatakan laula sholatul jamaah wa sholatul lail wa liqaul ahbab lama abqatu fil hayat. Seandainya bukan karena sholat jamaah dan sholat malam, kemudian ketemu dengan orang-orang yang dicintai, maka sebenarnya kita ini wis wegah urip di dunya. Berarti para alim, para ulama niku alasannya urip di dunya niku napa? Karena di dunya niku taksih saged nglakoni sholat jamaah. Ya, dari di akhirat pun boten di alam barzah pun boten mangke besok-besok di alam barzah awake dhewe iki punya kenangan sujud kenangan sholat jamaah ya ngaji ngeten iki ngaji terus besok muga-muga mlebu swarga kabeh lek di swarga monggo ngaji ya saboten napa kumpul malih di swarga mboten napa di emperan di swarga nggih menghayal di mana menghayal liyane kan ya anda ada menghayal niku besok nggih ngoten-ngoten di ngene emperane swarga kumpul-kumpul ngaji baik di bagian kopi ambil rokok ya itu ya kan eco ya senajan mboten kaya ngoten boten ketiti ibarataken mboten mawon wa sholatul jamaah wal jama'atu lughatan at-ta'ifa wa syar'an irtibati sholatil ma'mum bi sholatil imam wa tusamma jama'atun wa yahsulu biha thawabul jama'ah wal mu'tamad anna fardhu kifayah. Atau sholat jamaah itu menurut bahasa adalah at-ta'ifah golongan sekelompok ya. Kemudian menurut bahasa sholatil ma'mum bi sholatil imam sholatnya makmum dengan sholatnya imam, maka akan di dalam hukum fikih makmum wajib niat dari makmum dan imam selain imam. Kalau imam tidak wajib imam dari niat dari imam. Contoh kalau sholat ya Allahu Akbar usolli fardhul maghribi adaan lillahi ta'ala Allahu Akbar niat sholat apa? Sholat maghrib dhewean. Mboten Pak Samsul nyusul biasa ngeblek ya. Di pokoknya pun pas sholat berlima ya kita blek melayu ngeblek ya. Kita blek ngeten lah. Begitu kita blek ngeten Pak Samsul niat dadi makmum maka harus wajib niat dadi makmum usolli fardhul maghribi makmuman lillahi ta'ala. Boten makmum tapi nek imam boten wajib niat dari imam kecuali imam sholat Jumat. Kecuali imam sholat Jumat. Lek imam sholat Jumat niku kudu wajib dan niat dari imam. Imam ini
imame wajib niat jadi imam. Tapi nek makmume wajib tambah, wajib niat jadi makmum. Terus perbedaan sholat jamaah dengan sholat Jumat. Kalau sholat jamaah sak telat-telate itu dianggap jamaah nalikane menangi sebelum salam. Nggih, imame sebelum salam awake dhewe wis takbiratul ihram nyusul itu dianggap jamaah. Tapi kalau sholat Jumat itu minimal 1 rakaat. Nggih, 1 rakaat. Berarti ku wong jan swarga pinten iki. Nggih, swarga pinten menawa wong Jumatan menangi nek sak rakaat. Lha sing sak rakaat gak menangi, khutbah kedua gak menangi, khutbah awal gak menangi. Iki biasanya begitu mlebu masjid langsung ndonga. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bis nikah amu tungan apa niku? Tunggu dulu ya. Ya, tunggu dulu. Ya. Lek sholat Jumat harus 1 rakaat. Jadi begitu melbu imame sampun laksanano 1 rakaat. Berarti kurang 1 rakaat. Maka kita ikut jamaah sholat Jumat. Allahu Akbar. Sah jamaah sholat Jumat. Tapi lek nama namanya menangin niku imam sampun tahiyat akhir senajan kita ikut betul saged diarani sholat Jumat, tapi harus sholat zuhur. Saged dipahami. Niku nek sholat Jumat, tapi nek sholat jamaah napa mawon nggih boten menangi, maka paling akhirnya adalah waktu imam sebelum salam yang pertama. Salam pertama kudu melok. Nah, itu diarani sholat jamaah. Dan banyak sekali fadilah sholat jamaah. Sing khusyuk dianggap sing ka khusyuk dianggap khusyuk, sing pinter dianggap pinter, sing goblok melok pinter. Iku nek melok sholat jamaah. Nggih. Nah, tapi ketika makmum itu niat jadi makmum tidak boleh dijelaskan. Contoh Pak Samsul sholat jamaah manten-manten niat usolli fardhul maghribi salah rakaatin mustaqbilal kiblati makmuman bi Pak Rofi'i. Misalnya ya makmum kali Pak Rofi'i. Nggih. Dadakno begitu salam sing dadi makmum sing dadi imam Pak Edi. Keliru napa to? Keliru nggih. Nah niku salate boten sah. Jadi boten usah dijelaskan. Ya cukup makmuman lillahi ta'ala. Soalnya dijelasno nek bener boten masalah. Tapi nek keliru nggih disangkano Pak Rofi sing dadi imam tiba-tiba Edi. Nah niku malah akhirnya salate boten sah. Nggih. Niku salah salat jamaah. Wonten pertanyaan? Monggo. Artinya untuk mendapatkan derajat itu lokasi sholat itu memang berbeda, misalkan musola, masjid, dan sebagainya. Dan kemudian bagaimana kalau mereka yang sholat berjamaah itu di rumah, kemudian mungkin di hutan yang camping dan sebagainya, ataupun dalam perang seperti itulah salah satu keistimewaan umat Kanjeng Nabi. Dimanapun bisa dibuat tempat sholat. Okay. Kalau umat-umat sebelum umat Kanjeng Nabi itu harus di tempatnya mereka. Jadi tidak bisa mereka itu sholat di luar tempatnya. Kalau kita umat Kanjeng Nabi sholat dimanapun bisa, yang penting suci. Ya, yang penting suci di rumah, mau di kamar, mau di hotel, ya itu bisa. Nah, masalah yang 25 derajat atau 27 derajat menurut Imam Nawawi itu kalau kita jamaahnya di masjid untuk Jumatan
di masjid untuk Jumatan, maka kita mendapatkan 27 derajat. Ada jamaah selain di masjid yang untuk Jumatan, seperti di sini, di rumah, ya, di musola, di hutan, ya, itu dapat 25 derajat. Lek sholat piyambekan senajan di sholat di masjid sing digawe Jumatan tetep oleh setunggal. Ngoten. Saged dipahami? Ngoten mari. Menjauh. Monggo. Kan sering le sholat bagian zuhur itu moro dugi wingi moro nyeblek jamaah ngoten. Kadang moro ngeten ngoten. Nggih. Terus intinya pertanyaannya itu, bolehkah sholat makmum sama orang yang sholat sunnah? Nggih, ngoten ya. Jawabannya boleh. Nggih. Jadi orang sholat sunnah kemudian kita berjamaah pada beliau, nggih, boten napa-napa. Bahkan kiai-kiai itu saking ngedine ninggal sholat jamaah, ketika gak menangi sholat jamaah, santri digawe sholat sunnah. Sholat sunnah. Nah, beliau di belakangnya sholat fardu berjamaah. Jadi intinya boleh kita itu bermakmum kepada orang yang sholat sunnah. Saged dipahami? Wonten malih? Sampun boten wonten. Menjauh itu malih kadang lek bapak-bapak kan jamaah ten mushola. Kadang ibu yang mboten jamaah ten mushola, mboten sholat jamaah ten mushola. Bapaknya ngimami ibu ten mushola griya. Maksudnya bapaknya sholat jamaah ten Mushola. mushola. Anu ibunya ten griya kan Sholat piyambak. anu selesai jamaah bapaknya ngimami ten griya niku mboten ono. Berarti sholatnya double. Iya, benar Ustaz. Iya, sholat double. Misalnya isya gitu. Berarti sholatnya double decker. Oke. Iya. Sholat pimpindo. Iya. Tujuannya nopo? Iya. Karena sholat isya ini satu malam nih, satu kali. Kecuali dia punya hutang. Iya. Kecuali bapak tadi memang punya hutang sholat isya, kemudian sholat yang kedua bodohan, jadi imami ibu-ibu. Sebenarnya ya, kalau kita bicara masalah hukum, ibu-ibu itu lebih baik sholat sendiri di rumah. Nih, lebih baik, bukan malah lebih baik sholat jamaah di masjid, tapi lebih baik sholat sendiri di rumah. Untuk itu ibu-ibu, ya. Tapi bagaimana kalau mau ibu-ibu itu mau apa namanya? Mau jamaah. Yang penting satu, kalau dia punya suaminya ridho. Ya, dia punya suaminya ridho. Nomornya dijak bareng. Ya. Nomor dua, minim daripada fitnah. Dia berjalan ke masjid, itu minim fitnah. Biasanya sing minim fitnah niku perawan umur 80 tahun. Niku minim fitnah. Ya. Nggih, kampung kula niku wonten. Ya, tapi sanes berapa? Tapi sekitar 80 tahun. Nanti nek awan-awan ngeten panas ya. Panas-panas niku napa-napa meneng dengar penggriya niku ambil nyun saya undangan utang boten lebihan tok. Ya, kula tegur. Mbok aja ngoten, Mbok. Ya, nek metu kakek digawe aja nggih utang tok. Jawabannya nggih masuk akal. Walau Ustaz sapa sing ngesir aku jare. Ya mesti kalau sing ngesir 80 tahun. Ya. Tapi usaha masalah ngesir napa boten iki masalah Allah. Nanti lagi, terus untuk perempuan yang lebih baik memang sholat sendiri di rumah. Di rumah pun lebih baik di kamar. Di kamar pun lebih baik di belakang pintu. Saking jogoi Islam dan wong wedok itu dijogo. Nah tapi kalau diajak suaminya, ya, ahsan wa afdal, lebih baik ya dijak apa namanya jamaah, misalnya Pak Samsul dari jeng istri ya jamaah subuh, ya mumpung ketemu jamaah subuh di masjid, mulai tuku ketan, lu tak enak ya. Gini ngoten apa tadi ya? Mulai tuku masjid mampir nang warung ketan ambil teh, lu lah enak aja saya ngoten ya.
enak ya. Tapi lek boten ngoten wong wedok niku sing paling sae salat sendiri. Walaupun sendiri di rumah. Ngoten nggih. Ini sing diomong niki untuk orang-orang laki-laki ya. Orang laki-laki salat wajib itu lebih baik di masjid. Tapi kalau salat sunnah lebih baik di rumah. Kangge wong lanang. Napa maneh Jumatan. Wong lanang nggih Jumatan wajib di masjid. Di masjid ya. Di masjid nek wonten tiyang lanang gak Jumatan kenging tumbasaken ruku mungkin awan bingung. Sabar nggih, wonten malih. Terkait pertanyaan Ustaz tadi, saya pernah udah lama banget nih, mirip berarti Pak, bahwa untuk menjaga sholat jamaah, karena dia memang satu sepertiga sebagainya, dia masuk ke dalam, sudah semua nih selesai nih kan, nanti dia minta satu orang untuk cobalah jadi imam supaya saya ikut sholat sebagai jamaah gitu kan. Padahal mereka sudah semua itu sebenarnya. Tadi kan Ustaz menampilkan sholat sunnah nih. Sholat sunnah belum sunnah itu tak jamaah tapi dia sebagai jamaah fardu ya. Tapi ini kalau sudah semua selesai, ada minta salah satu orang itu imami saya supaya saya nanti sholat jamaah. Itu sebenarnya Pak. Iya. Yang sudah selesai itu disuruh jadi imam. Iya. Sholat apa? Padahal sudah fardu sudah, sunnah sudah. Iya. Hanya untuk mengimam dia sebagai jamaah. Sholat sunnah lagi. Karena kalau sholat sunnah kan tidak ada batasannya berapa kali. Ya, tapi kalau sholat wajib isya satu malam kan cuma satu kali. Kecuali dia punya hutang kodok, baru dia sholat kodokan. Tapi kalau tidak punya, misalnya tidak punya kodok, tidak punya hutang atau merasa tidak punya hutang, sholat sunnah. Sudah selesai, sholat sunnah lagi. Ya, sudah selesai, sholat sunnah lagi. Kenapa? Sayyidina Ali Zainal Abidin itu kalau sholat sunnah 1000 kali, ya 1000 rakaat dalam satu malam. Artinya kalau sholat sunnah tidak ada hitungan jumlah. Ada. Sampai pun untuk masalah sholat jamaah, wa sholatul janazah. Saat ini sing dibahas sholat jenazah. Sholat jenazah itu hiya arba'u takbirah. Sholat jenazah itu jumlahnya 4 takbir. 4 takbir tanpa ruku, tanpa sujud. Kalau sing tau dibadheki yang kanca. Sholat opo sing iso dilakoni ditong. Ditermin ditong. Mikir ya sholat jenazah. Dan apa karena gak ono sujud nggih boten sujud. Lah saged ta misale dilakoni ditong. Nggih. Nah, terus bagaimana kalau kita itu takziah? Tidak sempat ikut sholat. Nanti nih takziah tapi tidak sempat ikut sholat jenazah. Sementara jenengan itu kepingin mensolati misalnya, untuk solusi ini ada yang lalu ikut ke perkuburan. Setelah pemakaman selesai, orang-orang semuanya pada pulang, maka jenengan bisa sholat di atas kuburannya. Tapi mundur di sebelah etali. Terus bisa ini lisane. Nah, kali kita kan ada kiblat mereka ya. Lah jenengan wonten teng mriki. Caranya yang nopo dengan melepas sandal. Sandal itu dilepas tapi diinjak. Betul digawe ini. Nek digawe berarti ini mungkin dihukumi bahwa sandal itu najis, nemplek nang ngene awake dhewe. Tapi nek sandal itu diinjak, nggih, sanes didamel, maka itu hukumnya kita berada di tempat yang suci senajan isore najis. Itu untuk sholat jenazah. Sampai kapan? Para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan sampai 7 hari. Sholat jenazah itu ada yang mengatakan sampai sholat 7 hari. Ada yang mengatakan luas sampai kapanpun saged. Karena menurut itu sampai kapanpun masih bertutur.
donga. Nah, sholat jenazah itu arba'at takbirat, 4 takbir. Wa yadkhulu waqtuha bi ghusl mayyit aw ma yaqumu muqamatun katayammum. Dan waktu sholat jenazah itu masuk ketika mayit sudah dimandikan. Jadi kewajiban orang Islam ya, nalikane mau mati, 1 memandikan, 2 mengkafani, 3 mensolati, 4 menguburkan. Ketika mayit itu sampun dimandikan, maka waktu untuk mensolatinya sudah masuk. Saya dipahami ya? Sudah berarti kalau mayit itu belum dimandikan, belum masuk waktunya dan tidak boleh kita sholat jenazah. Tapi kalau sudah dimandikan, mayitnya berarti sudah masuk. Nah, misalnya orang tak siap susu, ya susu selak nopo, lawan tenang ya, selak nopo. Mayitnya sudah dimandikan, tapi belum dikafani. Belum tapi kan tertutup niku misalnya ditutup sewek, misalnya ditutup anduk, kan tertutup ya, belum dikafani, boleh nggak disolati? Boleh. Sampai sakit, kenapa? Karena waktu mensolatinya itu masuk setelah mayit dimandikan. Wa kaifiyakuha antan bias-shalat 'alal mayyit fardhu kifayah. Caranya melakukan sholat jenazah itu yang pertama niat sholat jenazah yang hukumnya fardu kifayah. Usolli sholatal janazah arba'at takbiratin fardu kifayah makmuman lillahi ta'ala. Ini cara niatnya. Wa alaman sholatu alaihi min amwatil muslimin, dan juga digabung untuk sholat dari orang-orang muslim yang sudah meninggal dunia. Jadi misalnya usolli janazah arba'at takbiratin, ya tidak usah dijelaskan kangge mayit sinten, ya itu sudah cukup. Kalau diniatkan, kita harus tahu siapa yang meninggal. Kalau kita kepingin diniatkan, usolli ala mana wahul imam, usolli ala mana wahul imam, saya niat sholat menurut yang diniatkan imam, takbir arba'at takbirat, 4 takbir makmuman lillahi ta'ala. Saya dipahami apa? Saya alhamdulillah. Niku masalah niat. Kemudian takbir yang kedua, summa qra. Takbir yang kedua niku kemudian kita membaca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin. Kemudian takbir yang ketiga sholawat kepada pertama Fatihah, pertama Fatihah. Kedua sholawat. Untuk takbir yang kedua sholawat sing nopo mawon. Cuma sing paling saya sholawat Ibrahim. Sallallahu Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahu Akbar. Takbir yang ketiga mendoakan mayit. Mendoakan mayit. Dungane ya napa? Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Cukup. Sing sempurna ya napa? Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wasik madkhalahu wagsilhu bil ma'i wal thalji wal barad
wa naqi minad dunubi wal khataya kama yunqqa thawbul abyadu minad danas. Niku sing sampurna. Luwih sampurnane Allahumma in kana musinan fazidni ihsani wa in kana musian fatajawaz an sayyi'ati. Ya, sampai nggih. Cuma jenengan maca Allahumma fir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu itu sudah mencukupi. Ya. Kemudian takbir yang terakhir adalah kita baca Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tahtimna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Niku takbir yang keempat. Ya. Kemudian disunahkan, yaitu sunahkan baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Dan satu piturute. Tapi niku cukup sunnah. Ya. Bagaimana kita baca Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tahtimna ba'dahu waghfir lana walau, itu sudah sampun cukup. Kemudian salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada nggih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam salat biasa kan? Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tapi nek salat jenazah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditambahin apa? Wabarakatuh. Cukup kok. Buat usah tambah-tambah mani. Kedawan ya. Misalnya jangan tambah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuhu wa ridwanuhu minallahi ta'ala. Kesuwen iki ya. Terus salami modele kaya ngoten untuk salat jenazah. Lah salat jenazah ini hukumnya fardu kifayah. Artinya ketika ada orang yang sudah melaksanakannya, maka yang lain tidak lagi menjadi wajib. Sakarang sono niki ana wong mati krana wonge misale wis wonge wis boten karuan lah ya. Manten-manten wis wong niki mati, wong tanggane ngucapaken apa? Napa? Alhamdulillah. Bongko ya. Berarti kan wis saking eleke. Kemudian wis nek ngono hukum mental ya. Wis mayite cek di salati ambek mudin ae. Liyane gak usah nyolati. Eman-eman misale ngoten ya. Mboten ono apa, maka semuanya tidak menjadi gugur kewajiban karena salat jenazah itu hukumnya fardu kifayah. Sampai dipahami nggih? Wonten pertanyaan? Nggih, Ustaz. Niku wau nyamano. Pertanyaan Caca wau mungkin napa? Kira jelas bener. Nggih. Mungkin pertanyaannya Caca niku ngeten. Saumpami tiang ekstrim itu hadis sholat jamaah subuh. Nah, kulo mawon ya. Kulo sholat kalau dia subuh ten biyo sholat sunat. Nah, niku bojo kulo makmum kulo. Nah, niku sama mboten? Mboten ana. Nah, baru sholat jamaah kulo ten masih dimaksud Caca mungkin ngoten niku wae. Ngoten. Nah, terus jenengan sholat sunnah qobliyah tapi ten biyo. Nggih. Dan memang itu yang terbaik. Sholat sunnah itu bagi laki-laki yang paling bagus niku ten griya. Nah, disiasati akhir kali Pak Romi daripada aku sholat sunnah dewean sampai nanti makmumai aku sholat subuh. Dan berarti gak kunut ya. Kata sing jenengan contoh akan kan sholat subuh ya. Berarti kan jenengan boten kunut ya napa? Ya napa? Karena sudah disepakati kan Nabi suami istri kan sudah sepakat. Aku juga kunut di mengaku sholat sunnah. Ya, maka jenengan memberikan waktu atau kesempatan untuk kunut diri. Ya. Bagaimana kalau
si istri jenengan boten kunut. Nggih boten menapa. Napa? Karena kembali lagi kunut itu hukumnya sunnah. Sunnah ya. Boten nggih. Berarti ini kan nonton sholat subuh kan bukan asal sholat malih. Batal sholat disyukuri wudhui, bujune jamaah bukan apa. Nah, terus sholat sunnah di 5 waktu yang tidak boleh kecuali sholat yang punya sebab. Salah satu sebabnya adalah sholat sunnah wudhu. Cuma ini kuda istiqomah. Jenengan bermantun wudhu sholat sunnah, bermantun wudhu sholat sunnah. Kemudian pada waktu subuh, mantun subuh karena kebutuhan ya, kebutuhan kayak ngoten itu, apakah boleh jenengan sholat sholat mantun wudhu, sholat sunnah mantun wudhu, kemudian istri jenengan makmum ya, jenengan pun biasa mantun wudhu, sholat sunnah. Karena kaya aku lagi betul aku sholat mari wudhu, ini wudhu orang tahu sholat sunnah wudhu ya, betul bisa ya. Kenapa? Karena ada di waktu yang dilarang. Terus ada 5 waktu. Satu setelah sholat subuh. Kemudian sebelum waktu ada 5. Ada 5 waktu yang kita tidak boleh sholat sunnah. Kalau sholat sunnah kita itu tidak ada penyebabnya. Tapi kalau ada penyebab boleh tahiyatul masjid. Nah, kemudian sholat ketika matahari tepat berada di tengah. Nah, itu ngikutin angsal sholat sunnah. Kecuali di ini Masjidil Haram. Larangan ini tidak berlaku. Untuk balik. Nopo berarti imam sholat jenazah. Imam sholat jenazah biasanya sholat khotib niku teng masjid itu lah. Imam niku kan ditakyinnya almarhum sinten si Asyubi kan. Jadi makmumnya cukup usoliman sholat alaihi imam itu cukup. Nggih, makmum usolli alaman sholat imam. Jadi saya sholat niat seperti sholat yang diniatkan imam. Nah, imam bukan makmum bukan usah menakyinkan ya. Bukan usah. Kira dinaiki kemudian keliru malah repot malah berabil aja orang Jakarta berabil sama nih monggo Ustaz napa jenenge tertarik soal salat makom niku Ustaz nggih kula nate mireng niku nggih mungkin dilersaken menawi itu wonten dalil menawi mboten angsal beribadah di tempat kubur. Nah niki yang dijadikan alasan tidak boleh ziarah kubur bagi mereka yang melarang ziarah kubur Ustaz. Nah niku terus pun Ustaz niku Ustaz. Mereka berlandasan wala tusalli ala ahadin minhum mata abada wala takum ala qabri. Surat ini ngoten, ayat ini ngoten. Ya. Padahal biasanya ngoten niku tiang-tiang sing ngaji tafsir kurang ado buku ini kurang pinter ngoten akhirnya nafsir Quran saya naik. Ya. Itu orang Wahabi itu kan melarang untuk ziarah kubur. Memang dulu pernah dilarang, tapi setelah waktu itu dilarang nopo. Khawatir kanjeng Nabi itikote zaman waktu itu boten kuat. Setelah kuat maka ziarah kubur dianjurkan malah ya. Boten dilarang, bahkan dianjurkan. Niku ya. Kemudian untuk sholat jenazah sing kaya ngoten niku banyak kitab-kitab yang membolehkan. Salawis akeh kitab, kemudian kelakuane para alim para ulama itu sering. Ya, mungkin jenengan nanti suatu saat takziah terus di mana di situ hadir seorang ulama sing dereng sempat nyolati, sore diikuti ulang. Ya. Nah, mereka biasanya mboten ngawur. Kenapa? Karena mereka itu satu dasar orang alim ulama ya, dasar orang kitab. Kemudian dasarnya juga meniru guru-gurunya. Nah gurunya meniru gurunya sampai kendene mungkin kadang para alim as-salafunas. Soalnya kalau nanti nih Ustaz sholat makom nih jamaah nih
Salat jamaah. Mboten salat jenazah Oh, salat jenazah. Mboten Kenapa? kan. Tidak apa-apa. Cuma nggih carane dia. Nggih. Caranya ini namanya Sepatu ini dicopot. sandal atau sepatu itu dilepas, kemudian diinjak. Nah ini hukumnya berarti kita itu menginjak tempat yang suci. Tapi tidak didamel, berarti itu dihukumi neplek nang awake dhewe. Sehingga di bawah sandal, di bawah sepatu misalnya najis, maka sholat kita tidak sah karena membawa najis. Betul kali? Ibu-ibu be tanglet. Ibu-ibu wonten apa mboten sih? Oh, lha kok Wonten 3.000 Ustaz. ini kok boten berpartisipasi untuk tanglet. Sama nih. Kula terusaken iki. Nggih. Wal idari salat sunnah dua ini ki salat sunnah dua hari raya. Itu sunnah. Salat dua hari raya niki hukumnya sunnah, tapi faktae sholat Idul Fitri Idul Adha itu luwih wajib dibanding sholat subuh. Ini apa ini? Apa tadi ngaku dia? Luwih wajib dibanding sholat subuh. Lalu ya fakta nih, lalu kata tiang bukan sholat subuh tapi sholat riyo. Kata lalu sholat subuh enggak. Ya, tapi nek riyo udah, apa sarungnya anyar. Lambene anyar. Sing celana-celana anyar. Ibu-ibu mungkin ayahnya. Pokoknya serba anyar. Akhirnya sergap gara-gara anyar. Ya, sementara sholat subuh sing wajib dianggap barangan gak sholat barang. Ya, sakit disuruh monggo. Dan biaya niku boten ngaji baik bab salat dia. Sampeyan subuh apa enggak? Mesti orang sing nyengir, enggak. Ngoten ya. Tapi sholat Idul Fitri atau Idul Adha, sholat riyo. Dan ini hukumnya cuma sunnah. Cuma sunnah sing kadang-kadang dianggap wajib, bahkan lebih wajib dari sholat subuh. Sakit dibagi. Untuk pertanyaan kali, Wonten Ustaz. monggo. Iki sering iki pertanyaan iki muncul. Ketika sholat Id itu hari Jumat akan menggugurkan sholat Jumat, itu sering kali itu terus Ustaz. Napa wonten dalil sing napa hujah sing pernah nonton itu? Ada memang ulama yang menyatakan bahwa ketika kita sholat hari raya hari Jumat, maka siangnya kita tidak perlu Jumatan. Katakan ya. Ya. Tapi kaum itu lemah. Ya. Terus ya napa? Sing namanya sing pendapat yang kuat ya napa? Dia ya Jumat. Wonten hubungannya. Jadi ya ketika mantan sholat dia di Jumat, setelah Jumat dia tetap butuh Jumatan. Ya, ada yang membicarakan seperti itu. Tapi pendapatnya lemah. Artinya itu, kalau boten angsa berfatwa niku karena pendapat lemah. Tapi kulit angsa ngelakoni sing bae ngoten. Nawa soalnya ada yang berpendapat seperti itu. Ngoten lho. Sakit dipahami ya. Tapi kalau boten angsa berfatwa wis Pak Sabsul wis usah Jumatan wis salat zuhur ae di omah wis apa lah mangisuk wis salat yo boten angsa. Kenapa? Karena pendapatnya lemah. Tapi ya kulit angsa gak Jumatan. Kenapa? Karena ada yang membolehkan. Dan ini Allah sawan bagaimana? Jauh sholat itu kalau itu sholat sunatan beliau itu menasa. Sholat id dan buat sakit dan beliau sembilan di rumah menasa ya. waduh ini pertanyaan Pak. Baru lagi berteman jawab ini ya. Sholat id, soalnya sholat id itu ada hubungannya dengan khutbah. Berarti jenengan nek sholat id tenggene griya, setelah sholat id jenengan khutbah. Ngoten nggih. Untuk mensa khutbah
Kok sunah kok ngono. Nggih. Memang mboten iki sami-sami sunah. Salat iki sunah, khotbah iki sunah. Buktine napa? Begitu mantun salat karena dia sing wangsul mboten ngrungokno khotbah. Ya akhirnya khotbah dhewe kalau ada sing ngrungokno kan ngoten ya. Ya. Cuma ini kan satu apa nggih? Rangkaian. Satu harian ya. Terus dengan sholat di omah dhewe ya napa masalah mboten kula mboten jawab ya soalnya pertanyaan ini kula mboten nate mirip ngoten ya. Nanti kan itu Ustaz pas corona kalau ini kan wonten fatwa wonten niku Ustaz. Mungkin Pas corona, nggih wonten fatwa boleh sholat di rumah wonten kan karena ada satu peristiwa. Nggih. Karena ada satu peristiwa. Kalau kita merujuk karena suatu peristiwa, sholat khauf niku nggih saged madhep ngetan. Nggih. Jenengan sholat dhuwur nggih. Tapi khauf niku wedi. Wedi ini kan macam-macam, wedi krono ono binatang buas, ono musuh waktu perang ya. Jenengan saged misalnya di Indonesia saged sholat ngadep ngetan. Kan ada satu peristiwa alasan. Kalau tidak ada alasan, ya orang-orang tunggal ngeten lho. Jenengan sholat safar, sholat jamaah, dapat sholat jamak, kalian kosong nih, jamak. Jadi sholat jamaah itu 4 rakaat di 4, asar di 4, itu namanya sholat jamaah. Nek kosong, duhur dari kali, asar dari kali, isya dari kali. Niku. Contoh sholat jamaah, jadi kan sholat jamaah. Ya, kan persyaratannya sholat jamaah itu adalah satu dalam keadaan bepergian. Kalau terlihat, nah bepergian untuk sholat jamaah ini tidak ada ditentukan. Ada yang menentukan 60 kilo. Tapi sekolah yang memiliki Pasuruan itu pun langsung jamaah. Ada yang menentukan pokok metu teko daerah ini. Terus misalnya Pak Samsun niki omahe di kene Karangsono, malih wonten lu nang Panjen salat jamaah angsal apa? Angsal. Cuma empun ngantos digawe kebiasaan. Ngoten lho, ya. Nang Panjen iki jamaah. Ya, angsal tapi tidak boleh dijadikan kebiasaan. Ya. Karena dindi sholat jamaah angsal, sholat jamaah angsal. Seperti dalam keadaan udan, duhur kali asar dengan jamaah kan duhur. Napa udan terus angsal. Jadi boleh ditakhir dengan angsal. Nek dikene perjalanan angsal, ditakhir misalnya duhur kali asar di waktu asar. Nah, jenengan takhir ngoten niku. Maka pada waktu duhur jenengan harus sudah niat untuk mentakhir sholat duhur kali asar. Sampai dilali. Sabun? Satu lagi, masalah jamak tadi Pak. Itu kalau bepergian Ustaz ya. Kalau misalkan kesibukan yang luar biasa, sehingga dia harus menjamak sholat itu bisa nggak? Iya. Jadi contohnya sakit pun bisa kita itu tidak menjamak sholat. Jadi jamak di marok untuk orang yang sakit. Bagaimana kalau dengan kesibukan ya dikiaskan pada waktu bepergian yang sing apa namanya cedek niku boleh. Ya, dikiaskan kepada bepergian itu cuma tidak boleh dijadikan kebiasaan. Soalnya nopo manusia itu umumnya nek wis enak jalur enak, ya, tak jamaah. Padahal tidak ada keperluan yang urgent misalnya. Dokter operasi ini pun berarti kan ada yang urgent bisa ya. Yang urgent ini dokter operasi harus dijamak misalnya ya. Karena kalau tidak dijamak misalnya ini operasi ini ya tinggal. Misalnya maghrib kali asar, maghrib kan waktu ini ditinggal. Kalau khawatir lain apa? Lek saumpami ngoten niku diperingan iku kula kuwatir kula. Kuwatir ngeten lho. Nggih ngapunten ya. Pegawe rokok sistem brono malian.
Ngoten lho. Dadi waktu dhuwur kali waktu asar malah dijamak ngoten lho. Dan utawa napa asar kali dhuwur dijamak. Kalau selain bepergian, jamaknya harus takdim. Nah, lagi niku sing kula patel lek ditambah kebiasaan. Nah, enggak boleh. Waktu perusahaan ini kan sudah ada waktu sholat. Kan terus malah yang borongan, yang giling borongan kan betul-betul Tanpa pabrik rokok misalnya itu Ustaz. Contoh nggih. Kalau nyambut gawe di zuhur, dia punya kesempatan sholat zuhur. Terus nyambut gawe sampai maghrib. Lu nama sampai maghrib. Bukan untuk resipsipan nggih, lek pabrik nang nggih. Cuma untuk individu niku apa? yang borongan nggih mboten wonten. Jadi misalnya nggih, kula sholat zuhur nggih, terus mantu-mantu nyambut gawe. Kan terus boten leren sampai maghrib. Nggih. Betul wonten. Betul. Mulai njing sampai maghrib. Terus Kuat di berarti. Borongan karena borongan itu Ustaz. Wis pindah nggih kuat-kuatan sih wae iki. Kewen-kewenan. Tapi kalau lek ningali nggih saya nggih ningali. Ya. Saya lho nggih ningali sing wonten lho ya. Sing kula semerap tapi kami mikir sholat itu mau minggu ya. Ka sholat itu ya. Ya, kemana kan mikir jam mau sholat enggak kok. Tapi intinya sholat jamaah itu dilakukan ketika kita ini bepergian dengan cara yang tidak memadai, itu memang diperbolehkan, tapi tidak boleh dijadikan kebiasaan. Nah, kados cerita jenengan niku kalau ini niku akan berpeluang dijadikan kebiasaan. Maka tidak boleh. Ya. Kalau yang saya contohin itu memang real. Teman saya sendiri itu rapat nih, besar rapat. Ustaz jamak, ini rapat. Karena rapat itu memang dari pagi sampai mungkin bisa tengah malam, kan? Nah, dia sehingga sholat dohor dan asar itu langsung dijamak. Katanya Ustaz jamak, langsung dijamak. Karena rapat gitu Ustaz. Iya. Jadi rapatnya itu gampangannya setahun sekali. Ya, atau pasti satu bisa bulan sekali. sekali, bisa 6 bulan sekali. Satu Jadi bulan memang sekali. nggak rutin insidentil kan? Iya. Berarti kalau dia jamak seperti itu tidak ada peluang dijadikan kebiasaan. Maksudnya bendino mari dijamak ngoten lho. Enggak. Enggak. Ya cuma pada kondisi-kondisi Kondisi tertentu ya yang membutuhkan untuk itu tidak masalah. Yang bermasalah itu kalau dijadikan kebiasaan. Artinya kebiasaan bendino jamak. Tunggal ini gitu. Wong bepergian boleh tidak puasa? Boleh. Yang bepergian boleh tidak berpuasa? Boleh. Nah, terus sopir itu ya apa? Maka para ulama mengatakan kalau sopir itu tidak bepergian tapi kerja, maka tidak boleh sopir itu tidak puasa. Tapi umumnya pun sopir itu ya kamu sih Musafir. Pekerja berat. Kalau musafir, kalau ini musafir, misalnya sopir itu jadi musafir. Terus kapan hadiri, kapan betul musafir, mau berdiri dia. Berdiri musafir ya. Sama deh. Mungkin apa kalau disampaikan atas kebaikan para ulama. Amin. Dengan mungkin tetap dengan sahabat dengan panjang umur kita buat Rasul. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik wa nawwir qulubana kama anwarta sampai samawati wal ardh abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hada ma aqulu lakum wal afu minkum ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.